Shalom sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan. Mari dengarkan firman Tuhan yang datang kepada kita pada hari ini, yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Keseluruhan isi Alkitab dari zaman Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa sampai kepada rasul-rasul bercerita mengenai bagaimana Allah membangun iman seseorang yang akan mengasihi Allah, menghormati Allah dan memerintah bersama Allah untuk selama-lamanya. Persoalannya, apakah kita benar-benar beriman kepada Allah yang ketika makan kita duduk bersama dengan Allah, atau kita mungkin hanya orang yang mengaku-ngaku saja bahwa kita beriman kepada Allah, padahal sesungguhnya Allah tidak mengenal kita? Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, maka kita harus rela membayar harga untuk mewujudkannya. Iman kita harus menjadi alat untuk membayar harga itu. Namun jika iman itu palsu, maka tidak akan laku sebagai alat pembayaran yang sah di hadapan Tuhan. Paulus berkata, kita diselamatkan karena iman. Kita harus menanggalkan kedagingan kita untuk menjadi bagian dari keluarga Allah, karena Allah tidak dapat hidup bersama dengan dosa. Allah tidak mentolerir anggota keluarganya melakukan hal-hal yang tidak disukainya. Sama dengan orang tua tidak senang jika anaknya melalaikan kewajibannya, melawan orang tua dan lain sebagainya. Kita adalah anak-anaknya yang seharusnya diam bersama dengan rukun, dengan menjalin hubungan cinta kasih sebagai layaknya hubungan anak orang tua dengan Allah. Iman adalah fenomena gejala yang tidak bisa dihindarkan. Artinya iman itu melekat pada setiap orang, si pemilik iman itu, dan apa yang diperbuatnya mencerminkan iman yang ada pada diri orang itu. Banyak orang Kristen kalau keluar rumah dia menanggalkan imannya di rumah, taruh di laci, di lemari, dan pergi dengan kedagingannya. Bahkan anehnya, banyak orang Kristen merasa nyaman kalau berinteraksi dengan orang lain dan orang lain tidak tahu kalau dia beragama Kristen. Kalau hal ini terjadi pada diri kita, maka sesungguhnya kita bukanlah anggota keluarga Allah, dan iman yang ada pada kita adalah iman yang palsu. Iman itu jujur menampilkan kita apa adanya. Namun kadang tanpa disadari kita menanggalkannya sehingga ego kita yang nampak. Banyak orang Kristen ketika diajak ke mall segera bergegas, takut jalanan macet lah. Tapi kalau diajak ke gereja jawabnya masih pagi, baru jam 8:30, masih lama ibadahnya. Paling juga mulainya telat. Sampai di gereja maunya duduk di belakang supaya bisa tidur. Nanti kalau ibadah sudah mau selesai baru bangun. Ikut PA pun malas. Bagaimana Allah mau menjadikan kita anaknya kalau kita tidak taat dalam melakukan hubungan yang intim dengannya? Untuk menjadi anak Allah, maka relasi kita dengan Allah harus terjaga dengan baik. Roh Kudus yang diam dalam hati kita masing-masing adalah penolong bagi kita untuk memahami pikiran Tuhan dan menolong kita untuk mengerti kehendak-Nya. Allah kita adalah Allah yang sungguh mengasihi kita. Aku adalah aku. Sejak zaman Abraham sampai kepada rasul-rasul, bahkan sampai pada kita sekarang ini, Allah selalu menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Ketika kita setia, maka Allah akan menawarkan harta yang tak ternilai bagi kita dan bersifat kekal, yaitu kita akan bersama-sama Allah selamanya. Kita akan diubah sepenuhnya seperti Kristus. Kita akan dimerdekakan dari kematian kekal. Kita akan mendapat bagian dalam kemuliaan Allah. Mari mulai hari ini kita kuatkan dan teguhkan iman kita. Saya hendak mengutip ungkapan pemazmur dalam Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tuhan memberkati hidup kita sekalian.